Halo semuanya, selamat malam. Ya, kita akan bahas Bitcoin lagi, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu newsnya, guys. Ya, gimana ya? Nah, sorry, aku lupa ngabarin kalau nanti tadi malam ya, malam ini maksudnya, malam ini tuh mau ada PPI. Jujur aku baru ngecek barusan ya, tadi jam 7 sebelum sebelum news. Wah, gawat, ada yang bilang, "Bang, hari ini ternyata PPI," gitu. Aduh, aku belum prepare, aku belum cek dan syukurnya ya sesuai dengan yang aku bilang kemarin. Tapi ada kelucuan guys ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan bentar mana PPI. Nah, ya, kan bisa lihat ini PPI bulan kemarin tuh 0,6 ya kan. Bulan kemarin ya 0,6 bulan Januarinya dan di Februarinya itu tiba-tiba 0. Ini maksudnya gimana? Coba aktualnya ini bisa 0. Dan aku nggak ngerti ini 0 ini maksudnya apa ya? Apakah eh, produsen indeksnya itu udah hilang atau gimana? Dan setahu aku ini nggak bakal bisa 0 guys ya. Kalau turunnya pun ya paling turunnya paling gede ya 0,2 ya, 0,6 ke 0,4 misalnya, itu paling gede, udah paling gede banget. Dan ini bisa sampai di 0. Aku nggak ngerti guys, jujur aja aku nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Dan di sini ya data Gembel ini ya lebih bagus daripada yang diekspektasikan ya. Nah, ini data Gembel bulan lalu itu 222 ya, diprediksikan naik ya. Data Gembel bulan lalu itu diprediksikan naik ke 226, artinya ini ternyata turun ya. Ini bulan kemarin, ini bulan ini ternyata turun, yang artinya good for USD. Jadi ya dari data ini cuman ini yang jelek gitu ya. Cuman ini yang jelek dan bedanya juga tipis, 220 dengan 222 ya, kurang lebih 2000 doang untuk indeksnya. Yang lainnya ya untuk CPI semua turun ya, dan ya ternyata kita nunggu core PPI yang harusnya ini yang bintang 5 ya. Di sini kalau kita perhatikan 3,8 turun ke 3,4, padahal prediksinya itu 3,6. Dan aku nggak ngerti ini kenapa bisa 0 yang bintang 5-nya ini. PPI kali ini jujur nggak jelas guys. Selalu aku bilang ya, data Amerika itu selalu data manipulasi, nggak jelas. Kadang udah pas news, ini kan sebelum news ya. Newsnya misalnya jam 9 ya. Nah sebelum news ya, misalnya nih jam setengah 7, ini kan jam 7 ya. Setengah 7 itu datanya misalnya ya ini kan 0,0, ini 0,1. Tiba-tiba nanti ya jam 18.59, 1 menit sebelum news, data itu tiba-tiba berubah gitu. Pasti berubah di konsensusnya. Aku nggak tahu siapa yang buat dan siapa yang mengendalikan si website ini, dan tiba-tiba keluar aja datanya. Dan kenapa dia bisa pas gitu buat datanya real time? Ini aku bingung juga sama investing.com ini. Apakah ini memang data memang khusus manipulasi? Tapi dari dulu aku selalu dibilang data yang dibuat di dalam ini semuanya hanya suka-suka mereka dan just for manipulation. Ini nggak ada sebenarnya hitungan indeks pastinya gitu. Kenapa bisa 222, kenapa bisa 220, 226 gitu ya. Nah, kalau misalnya presentasi ini ya mungkin ada hitung-hitungannya dari pendapatan segala macam. Ya model-model kayak gini nih kayak kadang rancu-rancu juga guys. Dan lucunya ini 0,6 bisa ke 0,00, artinya apa PPI 0 gitu ya. Lucu gitu. Dan aku juga nggak nangkep sejauh ini tuh, nggak pernah sampai 0,0 tuh, nggak pernah gitu. Kok bisa gitu ya. Nah, tapi ini kan sebuah good news. Tapi kenapa bang ini BTC-nya kayak gini? Ya udah, sesuai yang aku bilang, dia masih jenuh dan masih mencoba untuk breakout. Dan tapi tapi ya, di sini aku masih memproyeksikan dia akan turun dulu ke 81.500 baru dia naik. Tapi kalau tanda kutip ya, kalau misalkan dia mau naik duluan, sebenarnya bisa-bisa juga gitu. Nggak ada salahnya juga kalau dia mau naik duluan, yang artinya dia udah mengalami major breakout dan pasti OTW ke 86.000 dari area sekarang. Nah, jadi titik pantaunya ada dua, yaitu adalah candlenya closing di atas 83.000. Itu yang pertama, 83.000 ya, 83.600 lah. Dan yang kedua, dia udah mantul dari area 81.400, 81.500. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi closing di atas 83.500, dan yang kedua mantul dari area 80.500 juga. Jadi ada dua ya, 83.500, 81.500. Itu adalah konfirmasi. Menurut aku pribadi kayak gitu menurut technical dan market structure. Nah, cuman aku masih lucu aja ini kok bisa 0 gitu. Kenapa? Apa alasannya dia tuh 0? Gitu kan kayak
nggak make sense gitu, tiba-tiba data PPI itu nol gitu. Kalau misalnya turun, misalnya nih, ini kan bulan lalu ya konsensusnya 0,3 diprediksikan 0,3, dia 0,3, ya turun 0,3% ya masih masuk akal. Ini kok sampai nol, ini maksudnya apa gitu? Ya kan, lucu, memang agak-agak lucu dah. Ya udahlah itu aja lah ya. See you in the next video. Semoga BTC-nya nurut.